harus bayar biaya agensi dan apa sih yang dimaksud dengan agensi ya. Kalau buat aku sendiri ya, biaya hidup TKI 3.000 NT atau 1,5 juta ya. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Ryan Formosa. Gimana nih kabar kalian semua di sana ya? Semoga baik-baik selalu, semoga sukses selalu buat semua teman-teman di sana. Ya teman-teman, masih di daerah Sanzhou nih aku ya. Ini aku tepatnya di family ya teman-teman. Tempat yang aku duduk kemarin di video yang sebelumnya ya. Dan sebentar lagi aku masuk kerja dan jam 8 ya. Dan sekarang masih jam 6, jadi aku santai-santai dulu. Kemarin habis liburan jadi aku ya tidurnya udah banyak ya. Jadi ya aku awal dikit datang ya. Dari saya Sanzhou ke tempat pabe aku ya sekitar ya gak sampai 10 menit ya. Jadi itu udah deket. Jadi aku santai-santai dulu di sini teman-teman ya. Sekalian untuk di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya yang kemarin udah komen di video aku ya, yang pas terakhir aku upload ya kemarin ya. Nih ada teman-teman kita yang bertanya, ini maksud dari potongan agensi itu apa ya. Jadi buat teman-teman TKI pemula yang belum tahu potongan agensi, aku akan jelasin untuk di video kali ini. Dan satu lagi ada pertanyaan juga, 3.000 NT cukup gak sih buat kita pakai biaya hidup kita di sini waktu dalam jangka 1 bulan ya. Jadi ya kita langsung simak aja untuk pembahasan di video kali ini ya. Ya oke teman-teman ya, sebelumnya aku akan jelasin dulu ya apa sih yang dimaksud dengan agensi ya, dan kenapa kita harus membayar biaya agensi ini ya teman-teman ya. Jadi buat TKI pemula ataupun yang mau datang ke Taiwan ya, pastinya sama kayak aku dari dulu ya, juga nggak tahu kenapa itu harus bayar biaya agensi dan apa sih yang dimaksud dengan agensi ya. Karena dari Indonesia sendiri pas aku belum sampai ke sini juga nggak ada dijelasin ya potongan agensi itu potongan apa. Dan tahu-taunya udah sampai di sini teman-teman ya. Agensi itu kalau menurut pahaman saya teman-teman ya, itu adalah orang atau pihak perusahaan yang menaungi kita pas kita kerja di sini ya teman-teman ya. Dan agensi sendiri di Taiwan itu ya nggak cuma mengurus satu TKI, tapi macam-macam dan banyak ya TKI yang mengurus sama beliau ini teman-teman ya. Gak cuma dari Indonesia juga, tapi dari bisa negara lain lah. Contohnya agensi di tempat aku, yaitu nama perusahaannya itu Maken ya. Itu agensi yang menaungi aku kerja di sini ya. Dan bisa saja ya teman-teman yang bekerja di Taiwan juga satu agensi dengan aku, yaitu Maken ya. Dan Maken sendiri di agensi aku ya, yang mengurus kami semua orang ya di perusahaan Formosa ini, di pabrik Formosa ini ya. Itu nggak cuma dari Indonesia TKA-nya ya, ada juga dari Filipina ya, itu juga dari Maken ya agensinya ya. Jadi tugas agensi sendiri teman-teman ya, yaitu mengurus semua surat-surat kita, baik itu dari KTP ya, terus paspor, tabungan, dari pajak kerja kita ya, baik pajak kita bayar maupun nerima ya, itu semua tuh diurus. Belum lagi nanti buku tabungan kita pas kita mau pulang ya, dan tiket kita mau pulang semua juga agensi yang ngurus. Termasuk teman-teman yang mau cuti pulang itu juga semua ya agensi yang mengurus. Kalau teman-teman nggak mau melalui mandiri ya, mandiri tetap juga ya, tetap juga kita harus meminta agensi lah ya. Kita mau hubungi agensi kalau kita mau pulang cuti ya teman-teman ya. Dan agensi sendiri ini juga udah bekerja sama dengan pihak pabrik ya, orang-orang pabrik khususnya ya. Makanya kalau kita kerja di pabrik, kalau ada masalah apapun ya di tempat kerjaannya, orang pabrik ini akan menghubungin agensi ya untuk datang ke perusahaan. Misalnya kalau kita buat kesalahan di tempat kerja ya, dan agensi akan datang untuk menegur kita ya, untuk terjemahin semisalnya ya, kalau kita nggak paham bahasa ya. Dan teman-teman juga nanti kalau ada keluhan atau apa ya, kita bisa hubungan agensi lah ya, kita bisa bertanya sama beliau ya. Dan makanya setiap bulan kita akan dikenakan namanya potongan agensi ya. Potongan agensi ini macam-macam teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru datang itu
tahun pertama yang akan dikenakan potongan agensi sebesar itu 1.800 ya. Untuk tahun keduanya sendiri itu agak lebih turun 1 senti yaitu 1.700, dan untuk ke tahun ketiga lebih murah lagi yaitu 1.500. Dan apabila teman-teman yang mau lanjut lagi di tahun keempat dan seterusnya itu sama juga akan lebih murah yaitu 1.500 ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya, pemahaman aku apa sih yang dimaksud dengan potong agensi ini dan kenapa kita harus bayar ya. Nah, jadi ya kayak gitu ya. Agensi itu ya adalah orang-orang yang mengurus semua surat dokumen kita pas kita kerja di sini ya. Makanya setiap bulannya kita akan disuruh bayar yaitu potongan agensi di sini teman-teman ya. Ya oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Untuk pertanyaan yang terakhir ini ya, yaitu biaya hidup 3.000 NT cukup gak sih buat pakai kalau kita kerja di Taiwan ya Bang? Jadi begini ya teman-teman ya, untuk biaya hidup TKI sendiri ya aku udah pernah bahas di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu ya biaya hidup TKI kalau kerja di Taiwan itu apa aja, belinya apa aja, potongannya apa aja ya, teman-teman bisa cek di video aku yang udah pernah aku upload ya. Tapi di sini aku akan menjawab sebentar ya, tapi nggak jelasin panjang lebar di sini ya. Kalau buat aku sendiri ya biaya hidup TKI 3.000 NT atau 1,5 juta ya, itu nggak cukup teman-teman ya kalau buat aku pribadi lah ya. Tapi buat TKI yang lainnya aku nggak tahu ya, soalnya biaya hidup setiap orang tuh berbeda-beda teman-teman ya. Kembali lagi ke masing-masing lah ya, kita belinya apa dan pengeluarannya apa kan setiap orang tuh nggak sama di sini teman-teman ya. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau buat teman-teman yang mau datang ya pandai-pandai aja hemat ya. Pandai-pandai teman-teman mengontrol keuangan masing-masing ya, seusahain mungkin ya membeli barang yang kita bisa gunakan ya, alias yang benar-benar kita butuh di sini ya. Jadi baru kita beli, kalau nggak butuh ya kalau masih bisa digunakan ya nggak usah dibeli lah ya. Kita beli barang sesuai kebutuhan kita aja, nggak usah sesuai keinginan kita ya. Kalau ikutin keinginan itu nggak ada habisnya teman-teman ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang bertanya 3.000 NT ya cukup pakai apa enggak, kalau pribadi aku ya nggak cukup lah buat aku sendiri lah ya. Selalunya overnya aja nggak terlalu banyak juga. Aku termasuk juga orang yang nggak terlalu boros dan juga nggak terlalu ngirit ya, alias aku orangnya yang tengah-tengah teman-teman ya, nggak terlalu boros nggak terlalu irit intinya kayak gitu ya. Ya oke teman-teman ya, mungkin segitu aja ya untuk pembahasan di videoku kali ini ya. Semoga informasi di video kali ini sedikit bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya TKI pemula yang pengen cari tahu informasi tentang TKI yang bekerja di Taiwan ya. Dan kalau ada pertanyaan selanjutnya teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Apabila aku bisa, kalau aku sempat, aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Dan semoga nanti kalian yang datang ke Taiwan mendapatkan pabrik yang bagus ya, pabrik yang banyak lemburannya ya. Tetap semangat buat semua TKI yang bekerja di Taiwan maupun di negara lainnya juga ya. Dan pada penting yaitu tetap menjaga kesehatan ya. Oke, kita jumpa lagi di videoku selanjutnya dan thank you for watching dan sampai jumpa.